Boleh diskusi dua arah? Iya, jelas dua arah. Yang lain Muslim, yang lain diam di bawah. Oke. Bang Juma, saya mau bertanya, apakah benar kalau menjadi umat Muslim atau orang Islam itu wajib ke neraka dulu sebelum ke surga? Tidak ada Terima kasih. dalilnya, tidak ada dalilnya wajib ke neraka, tetapi dikatakan kemudian mendatangi. Mendatangi itu bukan berarti masuk ke dalam neraka. Mendatangi pemakaman bukan berarti masuk ke kuburan. Kalau yang wajib ke neraka itu Bang, Markus 4 nomor 49, itu wajib neraka itu. Suara saya putus-putus ya? Normal, Gurunda. Oh, alhamdulillah. Berarti dengar tadi penjelasan saya kan? Sangat mendengar. Silakan Bang Mr. Dar. Ya. Iya, soalnya yang saya pahami di situ kan ada mengatakan bahwa umat Muslim disucikan ya dengan mendatangi neraka tadi. Setelah itu baru akan dipindahkan ke surga. Demikian yang saya pahami dari pemahaman itu. Enggak ada Bang. Coba Anda buka Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Umat Islam yang beramal soleh itu dosa-dosanya dihapuskan, mereka dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Yang Anda maksud mungkin surah Maryam. Maryam 71 itu mendatangi neraka, artinya seluruh manusia, mau Islam, mau Kristen, mau apapun itu, mereka akan melintasi sirat. Dan di mana di bawah sirat itu ada neraka gitu. Jadi tetapi di Islam itu di dalam Kristen itu gimana? Tetapi dalam Kristen saya belum pernah mendengar kalau orang Kristen harus mendatangi neraka begitu. Loh, itu Quran tadi. Itu Quran saya mengatakan itu. Baca ayat 72-nya. Semua orang kafir akan tinggal di neraka. Begitu juga dalam surah An-Nazi'at. Jadi neraka identik dengan orang Kristen. Bahkan Yesus sendiri mengatakan orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Itu ucapan Yesus tuh. Nah, kalau yang Anda singgung dalam Al-Quran, bahwasanya umat Islam mendatangi, ya itu memang betul. Mendatangi neraka, tapi tidak tinggal sebagai penghuni, hanya melintas. Karena untuk sampai kepada surga, ada perjalanan, ada sirat. Sirat itu untuk menuju kepada surga, ada yang disebut neraka di bawahnya. Jadi semua orang akan sampai ke sana nanti. Orang yang tinggal di neraka adalah orang-orang kafir. Sedangkan orang Islam melanjutkan perjalanan menuju surga. Itu Al-Quran tuh yang menjelaskan itu. Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at. Mulai dari ayat 34. Wa iza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan kepada mereka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Setiap manusia. Itu kata Quran. Jadi semua manusia akan melihat neraka. Fa amma man taqa. Maka adapun orang yang melampaui batas bukan hanya melihat. Wa atharal hayatad dunya. Dan mereka yang melampaui batas, yang ketika hidup di dunia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka dia bukan cuma hanya melihat neraka, akan tetapi fa innal jahima hiyal ma'wa. Sungguh neraka adalah tempat tinggalnya. Tuh kata Quran. Jadi semuanya akan melihat neraka itu, Islam, Kristen, semua. Tetapi orang yang melampaui batas, orang yang kemudian cinta akan kehidupan dunianya daripada akhiratnya, lebih cinta berangan-angan menyembah kepada yang bernama Kristus daripada menyembah kepada Tuhannya Kristus, kata Al-Quran, mereka akan
menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa yang diharamkan tidak dimakan, apa yang dilarang tidak dikerjakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi umat Islam melihat neraka, tapi karena ketika hidup di dunia, dia mau diatur hidupnya oleh Tuhan, mulai dari dia tidur sampai dia tertidur kembali, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surgalah tempat tinggalnya. Meskipun sebelumnya mereka semua melihat neraka dulu. Jadi kami akan menyaksikan kalian, weh kodong kasihan nah. Iya Allah ya Karim, sungguh menyedihkan nasib mereka ya. Kami melihat kalian disiksa. Habis itu kami dimasukkan ke dalam surga. Itu Al-Quran, bung, kaidah dalam Al-Quran. An-Nasyat ayat 34 sampai ayat 41. Makanya kalau kita melihat tuh di surat Maryam ini, coba Anda buka bahasa Arabnya. Apa yang diterangkan surah Maryam tersebut dalam bahasa Arab? Itu pasti berbicara terkait dengan Tuhan semesta alam. Tidak berbicara terkait dengan ilah-ilah, tetapi Rabb secara global. Rabbus samawati wal ar, berarti Tuhan segalanya dari segala makhluk. Tidak berbicara skala kecil. Berarti yang dimaksud dalam Al-Quran surah Maryam akan melihat neraka adalah seluruh umat manusia. Itu coba Anda baca surah Maryam tuh. Seluruh umat manusia. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Ini berbicara skala besar. Jadi seluruh umat manusia akan melihat neraka. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semuanya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharaz zalimin fiha jithiya. Akan tetapi kata Allah, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Ya umat Islam. Lalu orang yang zalim, siapa orang zalim? Sudah tahu Yesus manusia, sudah tahu Yesus akan mengatakan ada datang Yesus palsu, masih tetap menjadi Kristen. Itu zalim namanya. Maka orang zalim ini kata Allah, mereka dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur, malu. Itu kata Quran, saudara. Coba Anda baca Markus 4 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. 49 ya? Iya. Markus 4 sampai 41 aja ini. Cuma Markus 4 sampai 41 aja ini. Markus 4 ya? Akhi. Iya. Hanya sampai 41 aja, enggak ada 49. Salah berarti saya. Coba yang lain lagi mungkin. Markus 9, sorry, saya salah sebut. 9 ayat. Nomornya 49 ayat. Iya, lupa saya sering. Silakan. Ayat 49 ya. Iya. Arabnya api. Markus 9 nomor 49. Ya, di sana ada berbunyi demikian. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu memang berbicara tentang keadaan di neraka ya, penghukuman. Bagaimana teksnya itu, judul perikopnya saja berbicara tentang penyesatan. Tetapi begini ya Bang Juma ya, saya sebagai seorang Kristen dan dalam hal pemahaman saya sendiri ya, tidak ada dikatakan bahwa orang Kristen itu harus datang ke neraka lebih dahulu.
baru ke surga itu tidak ada. Walaupun ada teks ini berkata demikian, itu kan untuk penyesatan di situ kan. Teksnya itu begitu. Ya. Jadi gini, saudara. Kalau surga neraka seseorang itu kan tempat pembalasan. Bagaimana kalau misalnya di Kristen itu ada manusia Kristen yang beramal baik seimbang dengan amal buruknya? Amal baiknya diapakan? Di Kristen, di iman yang saya pahami begini. Karena kita sudah meyakini penebusan oleh Yesus atau Yeshua di kayu salib itu sudah memberikan perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Maka setelah itu setiap orang yang percaya kepada karya keselamatan itu, dia telah diberikan jaminan untuk kepada hidup yang kekal. Nah, tetapi bukan berarti dengan ketika dia menerima jaminan hidup yang kekal itu surga, lalu dia semena-mena dalam kehidupannya di dunia ini ketika menjalani kehidupannya. Tentu hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat harus ditinggalkan, harus tetap ditinggalkan. Dan mungkin ada orang berkata, loh kan sudah diselamatkan, kenapa tidak berbuat semena-mena saja? Contohnya berbuat apa saja, hal yang negatif. Nah, itu salah. Yang sebenarnya justru walaupun telah diselamatkan, tetapi dalam arti lain kita harus tetap mengerjakan hal-hal yang positif dalam dunia ini. Melakukan kasih. Ya kan? Kalau misalnya mereka berbuat dosa lagi? Nah, jikalau mereka berbuat dosa lagi dan hidup dalam keberdosan itu terus-menerus, maka ya tentu keselamatan itu tetap akan tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka telah berbuat di luar pada firman Tuhan. Jadi tidak ada yang mengatakan ketika kita satu kali percaya lalu semena-mena berbuat dosa itu pasti akan masuk neraka, sudah pasti. Oh gitu. Bukannya di Kristen ini sudah tidak terikat oleh firman Tuhan? Gak ada lagi aturan. Sudah dibebaskan, bahkan Kristen disebut bukan lagi hamba, tapi anak. Artinya mereka sudah bebas melakukan apa saja. Bebas dalam arti begini. Kita sebagai anak tidak terikat seperti seorang budak, begitu. Ya iya, Statusnya. tidak terikat lagi, artinya tidak lagi tunduk kepada Tuhan kan? Tetapi dalam hal kepatuhan, ketundukan kepada Bapa itu tetap wajib dilaksanakan. Nah sekarang kalau menjadi Kristen, perintah Bapak yang dilakukan Kristen yang mana? Perintah yang dilakukan oleh orang Kristen ya seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajarkan? Dia mengajarkan tentang kasih, pengampunan. Maksudnya yang mana kasih di Kristen itu yang mana itu, Bang? Kan Bapak katanya yang diajarkan oleh Bapak. Nah, saya tanya di Kristen yang menjadi perintah Bapak di Kristen dan jalankan Kristen itu yang mana? Apa yang telah diajarkan oleh Yesus atau Yeshua itulah yang dinyatakan sebagai perintah Bapa, karena dia yang dalam wujud kemanusiaannya yang menyatakan diri kepada setiap manusia. Dalam Yohanes itu ada, dalam Yohanes 10 menyatakan bahwa dia itu adalah Sang Bapa, atau dia adalah perwujudan dari
Bapa itu sendiri ya, pejewantahan dari sang Bapa, atau yang gimana menjelaskannya? Bapa itu kan dia adalah yang menjadikan langit dan bumi gitu kan. Itu sebagai gelarnya saja disebut Bapa gitu. Enggak, Ya. yang saya tanya ini Bang, yang saya tanya, yang bisa kami lihat di Kristen yang menjadi firman Bapa itu yang mananya? Ke gereja, hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, Natalan. Di antara item tadi yang menjadi perintah Bapak yang mana di antaranya itu? Yang menjadi perintah Bapa ya tadi, yang sudah saya jelaskan di barusan tadi. Hal-hal pokok yang saya sebutkan tadi, ibadah Minggu, makan babi, menyembah Yesus, tidak bersunat, Natalan, ini hal pokok di Kristen, itu perintah siapa? Ya, beribadah itu sudah pasti, karena tujuan daripada Tuhan menciptakan kita itu adalah beribadah padanya. Iya, hari Minggu itu perintah siapa Bang, maksudku kan? Pokok Kristen itu kan ibadahnya Minggu, makanannya makanan yang diharamkan, Ya, seperti hari Minggu, babi. begini Bang Cuma ya. Ya gimana? Kenapa orang Kristen beribadah atau berbakti kepada Tuhannya pada hari Minggu? Nah, itu Ya, kita melihat dari kitab Kejadian bagaimana Tuhan atau Elohim itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, dan hari ketujuh itu dia beristirahat di situ ya, kalau dalam kitab Kejadian, dan dia menguduskan hari ketujuh itu. Nah, hari ketujuh, hari apa hari itu itu rupanya? disebut hari perhentian ya, hari Hari ketujuh apa itu hari ketujuh bagi Tuhan itu hari apa Bang? Nah, karena kita di Indonesia terusnya kita kan memakai kalender itu yang Masehi. Jadi kita mengikuti, maka hari ketujuh itu jatuh pada hari Minggu, Bang Juma. Kenapa beda Begitu. dengan Yahudi ya? Lah, karena begini Bang Juma. Karena Yahudi mereka punya kalendernya sendiri. Jadi kita tidak Nah, mungkin terus bisa Bapak berfirmannya kepada Yahudi atau kepada Kristen? Bapak berfirman pada saat itu ya kepada bangsa Yahudi melalui Berarti harus mengikuti pola mereka dong. Sabat itu berarti kan hari Sabtu. Karena di dalam hari-hari mereka itu mereka menyebutnya, kemudian hari Minggu itu mereka sebut Rison, Seni, kemudian Seni, Selisi, kemudian Revi, kemudian Hamisi, kemudian Sisi, kemudian Sabat. Sabat itu hari ketujuh. Hari Sabtu berarti. Kenapa bisa berubah jadi hari Minggu? Tadi kan Kristen ini polanya yang penting mengikuti perintah Bapak. Nah, perintah Bapaknya itu jatuhnya ke Sabat. Sabat itu Sabat dalam bahasa Ibrani. Jatuhnya ke hari Sabtu. Justru kalau mereka mengatakan Ahad, kalau Ahad itu hari pertama. Ahad itu hari pertama. Hari yang ke-1 atau Rison. Hari pertama. Yaitu hari Minggu. Betul Bang Juma, betul yang Abang katakan. Kalau di penanggalan Yahudi atau kalender orang Yahudi itu betul memang jatuhnya ya memang di hari Sabtu itu, karena perbedaan waktu atau penanggalannya berbeda kita dan mereka ya. Kalau kita mau ini ya cek data, mereka memulai hari pertama mereka hari apa? Hari Ahad, hari Minggu. Nah, kalau kita mulai hari pertama hari apa? Di hari Indonesia. Senin. Nah, disitulah perbedaannya Bang Juma. Kenapa di Israel berarti firman Tuhan berubah. jatuh Sabat itu di hari Sabtu, sedangkan kita juga ya kita tidak memungkiri memang kalau kita mengikuti penanggalan Israel tetap hari Sabtu. Tetapi karena kita hari kan Sabtu jatuhnya di hari Minggu gimana? Gini Bang, kita ikuti penanggalan atau kalender Masehi. Maka jatuhnya ini Anda ikut firman Tuhan sih, firman Tuhan atau apa? Katanya tadi ikut Bapak. Kalau ikut Bapak kan berarti hari Sabtu. Kalau seandainya saya sebagai orang Kristen, nih Bang Juma ya, lalu saya tidak mengikuti kebiasaan orang Yahudi, contohnya beribadahnya kan hari Sabtu, betul? Iya. Nah, lalu saya beribadahnya hari Minggu. Apakah itu melepaskan saya daripada keselamatan yang saya yakini atau
tidak berpengaruh. Kan Bang Zuma mempermasalahkan tentang ibadahnya saya nih sebagai orang Kristen atau kami di Iya, Indonesia. tadi kan orang Anda Kristen membawa-bawa tidak punya- Tuhannya Yahudi. Ya harus aturan Tuhannya Yahudi dong, bukan aturan Kristen. Saya kan bertanya, apa yang dari Kristen ini yang menjadi perintah Bapak Tuhannya Yahudi? Di dalam perjanjian baru, anak manusia itu berkuasa atas hari Sabat. Abang pernah baca? Pernah, tapi bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu apa perintah Bapak yang dilakoni oleh orang Kristen? Minggu, mana ada perintah Bapak Minggu? Perintah Bapak itu Sabat. Sabat itu, dia tidak hanya berbicara tentang di hari Sabtu itu, tetapi ketika berbicara tentang hari ketujuh, ya, hari ketujuh, ya, hari perhentian itu, ya, ini bisa jatuh di hari Minggu, Bang. Lah, Karena kita ikut, kenapa Anda Loh, Bang, rubah ke begini. Minggu sementara Begini, hari Bang. ketujuh itu adalah hari Sabat? betul, tetapi kan Terus saya kenapa sudah Anda bilang, rubah menjadi hari Minggu? saya kan sudah bilang tadi, Bang, di awal tadi, karena kita tidak mengikuti, ya, kalendernya orang Yahudi di sana. Nah, kita ikuti kalender yang Masehi, yang umum aja di Indonesia ini, yang dipakai semuanya begitu. Kenapa harus ke kalender, Bang? Kenapa enggak ke perintah Tuhan? Iya, karena dari kalender itulah maka jatuhlah di hari Sabat itu, kepercayaan orang Yahudi itu kan di hari Sabtu. Dan juga di Indonesia ada juga loh Kristen yang ibadah di hari Sabtu, Bang, bukan hanya hari Minggu. Nah, enggak, itu yang jadi permasalahan. Tuhannya Ada juga Kristen, memerintahkan hari Abang tahu ya, Sabat. Kristen Advent. Iya, itu serigala Nah, berbulu Kristen domba Advent itu tuh. beribadah Iya. pada hari Sabtu atau yang Bang bilang Sabat tadi. Iya. Berarti Iya, kan ya, perintah Sabtu hanya untuk orang Yahudi, Bang. Advent bukan orang Yahudi. Menyamar-nyamar itu berarti. nah itulah maksud saya tadi, Bang. Jadi karena saya ini bukan orang Yahudi, jadi kalaupun kami beribadah pada hari Nah, Minggu, ya itu pun berarti jelas tidak aja. ada. Dengan kata lain, tidak ada perintah Bapak yang dilakoni oleh Kristen. Itu jawabannya. Kan perintah Bapaknya itu bukan di perjanjian baru. Perintah Bapak itu di kitabnya Yahudi. Kalau yang di perjanjian baru itu perintah Paulus. Apa yang Anda lakukan sekarang ini bukan perintah Paulus. Ya Paulus, jangan bersunat. Itu kan perintah Paulus. Rubah hari Sabtu ke hari Minggu. Itu kan perintah Paulus. Apalagi makan babi. Itu semua perintah Di mana Paulus. Bang Zuma? Di mana Bang Zuma bisa mengatakan bahwa itu perintah Paulus kalau yang tentang ibadah di hari Minggu itu? Kolose 2 nomor 16. Kalau saya, Ya, kalau saya 2:16. Oke. oke. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini Makanya hanyalah berubah. bayangan dari apa yang harus datang. Hanya bayangan katanya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, jadi kalian itu mau ibadah hari apapun, hari Mukti, hari Yanto, bisa. Yang penting kalian tujuannya ke Yesus Kristus. Kalian Ya, itu betul. bukan hamba Tuhan, Bung. Kalian itu bahkan kalau Anda jeli melihat di Galatia 5 nomor 1, orang Kristen itu sudah merdeka. Orang Kristen itu tidak boleh menghambakan diri kepada Tuhan lagi. Kalian itu adalah anak-anak merdeka. Betul Sama sekali. seperti setan. Setan itu sama. Setan itu ada nggak aturan untuk setan? Nggak ada, Bang. Sama Kristen, ada nggak aturan Tuhan kepada Kristen? Mana? Coba buktikan aturan Tuhan. Nggak ada. Mana perintah Tuhan ke Kristen? Ada nggak? Satu aja. Apa? Kasih. Kasih itu perintah Tuhan kepada Bani Israel. Kasihilah musuhmu itu perintah Yesus kepada Bani Israel. Yang kutanyain kepada Kristen ini, perintahnya Ya, mana? itu kan pendapat Bang Zuma, jadi sah-sah saja ya kalau Bukan mengatakan pendapat bahwa- saya. Kalau Anda bahwa mengatakan itu hanya dinyatakan kepada orang-orang Oke. di Israel. Tetapi Oke, kalau begitu, tujuan tolong itu dinyatakan. Kalau gitu Iya, tolong Bang. tunjukkan perintah Tuhan kepada Kristen itu mana? Ada nggak? Satu aja atau sepotong aja perintah Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Ada nggak?
Sepotong aja, sepotong. Nah itu tadilah perintahnya Bang. Karena begini, Yang mana? Kristen itu Yang mana? abang tahu asal nama Kristen itu muncul di dalam Tahu, perjanjian itu. di Antioquia, di Turki pertama kali bersama dengan Paulus, murid-muridnya disebut Ya, Kristus, di Kristen. Antioquia ya, bersama dengan murid-muridnya. Nah, Muridnya Paulus kan? mengapa Yang saya tanya, perintah Bapa Elohim untuk Kristen itu ada nggak? Satu aja atau sepotong aja? Nah, ketika Yesus memberikan perintah itu Kepada perintah Bani itu bukan Israel. kepada siapa? Kepada murid, bukan kepada Bani Israel. Bani kepada Israel. murid-muridnya. Karena Bani Israel sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Enggak ada urusan. Sedikit yang Yesus percaya berbicara, kepada Yesus, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Betul, kepada murid-muridnya itu saya katakan tadi, Bang. Abang sudah membenarkan itu. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Roma. Siapa yang disebut murid di situ? Siapa yang disebut Kristen? Yaitu murid-muridnya Yesus Kristus pada saat itu. Ya, bukan Nenek Lukiper. Nenek Mukiper. Yahudi, yang disebut Kristen itu murid Paulus. Murid Paulus setahun lamanya tinggal di Turki, di Antioquia bersama Paulus di sana dengan Barnabas. Mereka lah yang disebut Kristen, bukan murid Yesus, murid Paulus yang tinggal di Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11:27 yang pertama kali, 26 yang pertama kali disebut Kristen. Bukan Yesus, murid Yesus. Murid Yesus mana ada disebut Kristen? Tidak ada. Kristen itu orang barat, pengikut Paulus. Kristen itu adalah sebutan ejekan. Tidak bisa, Bung. Ya, ejekan kepada pengikut Paulus. Ingat, Bung, Kristen itu berasal daripada kata Kristus. Sedangkan Yesusnya, kaum Yahudi tidak menggunakan bahasa Yunani dalam hal keagamaan. Orang Yahudi, Yesus, ketika berbicara tentang kitabnya, mereka menggunakan bahasa Ibrani, bahasa yang sakral. Bahasa kitab suci mereka itu bahasa Ibrani. Ibrani kalau berbicara mengenai Kristus, itu namanya Mesias. Atau Mesiah, Mosiah. Nah, kalau mereka kemudian disebut Kristen, tidak nyambung. Yang benar itu mesianik, tapi itu pun tidak ada penyebutan itu. Nanti di abad ke-20 baru muncul mesianik itu. Kristen itu bahasa Yunani, pengikut Kristus. Betul. Yang datang kepada Paulus. Paulus. Bahasa Yunani itu maka menjadi Kristen, dari Kristus itu menjadi Kristen ya. Nah, sekarang coba Kristen hari ini kalau dia diibranikan Mesias, bagaimana? Apa penyebutannya? Kristen yang pengikut Mesias. Iya, apa penyebutannya dalam bahasa Ibrani? Ya tadi yang sudah Abang sebutkan ya, itu Mesianik. Mana ada? Tidak ada pernah murid Yesus disebut Mesianik. Cuman Edis yang pernah mengaku-ngaku Mesianis. Itu cuman karang-karangan aja. Jadi Kristen itu adalah kelompok yang dikutuk oleh Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 yang didirikan oleh tokohnya bernama Paulus. Paulus itu tokoh dari Kristen. Begitu, Bung. Jadi tidak ada itu cerita bahwa Kristen ini nggak ada perintah Tuhannya Yahudi kepada Kristen. Di dalam kitab Roma nggak ada, Galatia, Filipi, Efesus tak ada. Itu semua murni karangan Paulus untuk pengikutnya orang-orang Roma. Begitu juga 4 kitab kanon. Di situ tidak ada firman Tuhan di dalamnya kecuali yang dikutip. Misalnya ketika dia berkata tentang Yesus berkata tentang apa yang tertulis tentang aku. Nah, itu mengutip ke Mazmur. Kemudian apalagi? Ketika dia berkata dalam Lukas 24 menyebut kitab Mazmur, menyebut kitab nabi-nabi dan juga kitab Torah, itu dikutip. Tapi kalau berbicara Bapak berfirman kepada Lukas itu nggak ada. Elohim berfirman kepada Yohanes, Elohim berfirman kepada Markus, itu nggak ada.
Jadi kitabnya Kristen murni itu tidak ada sentuhan firman Tuhan di situ. Itu semua karangan Markus, karangan Lukas, karangan orang yang mengaku Matius, mengaku Yohanes, dan karangan Paulus. Jadi kalau dikatakan kepada Kristen, ada nggak ajaran Tuhan Elohim, Yotehpave, Hasem kepada Kristen? Iya, teaya, ndek nara, tidak ada. Tuhan mana yang pernah berfirman dalam bahasa Yunani? Nggak ada. Jadi orang Kristen melihat dirinya sendiri melakukan satu perilaku ibadah di mana ibadahnya itu tidak ada dasar firman Tuhan. Minggu ada perintah Tuhan, nggak ada. Natalan ada firman Tuhan, nggak ada. Kebaktian nggak ada. Nggak ada. Di Kristen apa perintah Tuhan yang datang kepada nabi-nabi lantas diajarkan kepada Kristen? Nggak ada. Makanya orang Kristen itu malu mengakui kalau Kristen itu agama. Karena memang nggak ada dasarnya. Yesus datang berfirman, menerima firman, menyampaikan firmannya hanya kepada Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan ada orang yang coba minta tolong anaknya untuk sembuh. Disebut apa sama dia? Disebut anjing. Jadi mohon maaf nih, kalau kita berbicara mengenai kelompok, orang Yahudi menyebut diri mereka anak Yakub ini, karena nabi-nabi yang datang kepada mereka itu disebut gembala, maka mereka disebut domba. Anda boleh baca Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub. Makanya di dalam 2 Petrus 2, nomor 18, 19, 20, orang Kristen itu diidentikan dengan anjing dan babi. Maaf, saya bukan lancang. Tapi ini ranah belajar. Ini zona belajar. 2 Petrus 2 itu Kristen itu disebut babi dan anjing. Kristen yang keluar meninggalkan Kristen disebut anjing yang makan muntahnya. Kristen yang keluar dari Kristen disebut sebagai babi yang kembali ke kubangannya. Itu fakta, itu dalil. Makanya Yesus sudah benar tuh ketika dikatakan tidak bisa, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Siapa anjing ini? Orang yang non-Yahudi yang datang minta anaknya disembuhkan. Apa kata si anjing? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa itu maksudnya? Yesus mengiyakan, oh betul, kamu betul. Ternyata kamu percaya kalau kau itu adalah anjing. Makanya 2 Petrus 2, saudara-saudara disebut sebagai anjing dan disebut sebagai babi. Kristen yang taat disebut anjing yang baik. Kristen yang baik disebut sebagai babi yang baik. Tapi kalau Kristen ada yang mu'alaf atau ada yang murtad dari Kristen disebut anjing yang kembali ke kubangannya, ke makan muntahnya, atau babi yang kembali kepada kubangannya. Begitu saudara. Jadi sampai kapanpun Kristen tidak pernah bisa jadi babi. Nggak pernah bisa menjadi domba. Selamanya anjing dan babi. Itu dalil. Jadi dalil itu yang berbicara tentang remah-remah yang jatuh lalu dimakan, ya, dianggap seperti diperumpamakan. Yakobus. Ya, seperti anjing itu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana tentang keimanan dari seorang perempuan itu. Bagaimana dia meyakini, ya, kepada Yesus yang mampu, yang sanggup untuk memberikan dia. Tapi golongannya naik derajat nggak? Yang besar, makanya golongannya naik nggak? Berubah nggak dia? Maka dikatakan di situ besar imanmu. Gitu. Kenapa imannya disebut besar? Karena dia mengakui kalau memang dirinya adalah anjing. Itu saudara, nggak boleh kita masuk menyamar seperti domba, nggak boleh. Domba itu adalah gelar untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah semisal domba. Titik. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku sebagai domba, itulah serigalanya.
Kristen selama ini ngaku apa? Domba. Bani Yakum enggak Kristen ini? Bukan, berarti mereka ini adalah serigala. Makanya aku bilang tadi, coba Anda sentuh sedikit 2 Petrus 2 itu. Kristen itu disebut anjing dan babi. Dalil itu, dalil. Bukan saya menghujat, tapi dalil. 2 Petrus 2 Petrus 2. Anda baca nomor 18 sampai nomor 22. Kalian itu diidentikan seperti anjing dan babi. Babi yang taat di Kristen adalah babi baik, anjing baik. Tapi Kristen yang murtad atau Kristen yang mu'alaf menjadi Islam disebut sebagai anjing yang makan muntahnya kembali. Disebut sebagai babi yang kembali kepada kubangannya. Izin Gurunda, kok kayak saya ngerasa ya emang rasis Bebel ini, kampret Bebel ini. Kalau saya mau alaf jadinya begitu gimana Gurunda? Itu sering kita bahas. Iya, yang mu'alaf ini disebut sebagai anjing yang kembali kepada kubangan. Nah, kalau dia kemudian kembali ke Kristen, menjadi anjing yang baik. Betul nggak? Betul. Iya. Misalnya Dinda Dito ini kembali menjadi Kristen. Anda menjadi kambing anjing atau bukan? Menurut dalil itu. Jadi anjing. Oh, jadi anjing. Ya. itu kan hanya Gimana sih? ini, Bang Juma, Pasti perumpamaan. hiasan perumpamaan. Contohnya begini, ketika dikatakan bahwa menjadi ini seperti domba ya, domba yang tersesat, apakah ketika ada perkataan itu keluar seperti domba tersesat lalu dikatakan bahwa yang dinyatakan domba tersesat itu jadi domba begitu? Tentu tidak. Ya memang itu pengelompokan. Itu Nah, cuman itulah gelar, dia. itu pengelompokan. Yahudi dikelompokkan iya, sebagai domba, Kristen dikelompokkan seperti babi atau anjing. Itu maksudnya. Memang saya tidak mengatakan kalian anjing beneran. Kalian kan manusia. Cuman dikelompokkan, diidentikan, disamakan seperti anjing dan babi. Gitu, saudara. Nah, sekarang kalau berbicara anjing dan babi, ya bahaya itu. Bahaya. Buktinya yang makan anjing dan babi siapa? Ya. Oh, sorry Bang ya, saya bukannya menghujat, enggak. Saya ini adalah penggiat, saya penikmat. Ya, saya itu mungkin di antara pendeta, saya juga salah satu di antara pendeta, meskipun saya bukan pendeta, yang paling aktif belajar Bible. Dari kata ke kata, dari kalimat ke kalimat, dari bab ke bab saya pelajari. Bukan untuk mencari kesalahan, enggak, tapi mengungkap kebenaran yang ada di dalamnya. Oke, Bang Zuma kan ini mempelajari Bible juga ya, atau Alkitab atau tafsirannya atau yang ke versi bahasa Hebrew atau bagaimana itu? Atau yang Aramai? Saya belajar kemudian tidak perlu mentafsirkan, tidak perlu kemudian memberikan satu pemahaman yang begitu rumit. Enggak. Kenapa? Karena Bible ini setiap saat direvisi, setiap saat dikoreksi, diperbaiki, diatur sesuai dengan makna yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi ditafsirkan. Karena ini sudah tafsir. Kenapa dia dikatakan ini sudah tafsir? Karena setiap saat direvisi. Bang Zuma, ya. Betul sekali yang Abang katakan bahwa Alkitab yang kami pegang ini, contohnya terjemahan daripada LAI atau yang lain-lain yang ada di Indonesia ini, termasuklah King James apa itu sebagainya, itu memang itu adalah ini terjemahan Bang, kitab terjemahan. Jadi dia memang kalau dia terjemahan maka itu bukan dikatakan kitab yang sebenarnya. Ya, itu hanya menerjemahkan dari bahasa yang tidak kami mengerti, contohnya dari bahasa Hebrew atau bahasa Yunani itu, maka adalah bahasa Indonesianya ini. Maka ketika dialihkan ke bahasa Indonesia, maka tentu akan ada ini perbedaan dalam kurun waktu, arti dari kata tersebut bisa ini Bang bergeser. Jadi saya sendiri tidak mengatakan bahwa
Alkitab yang sepegang Lai atau dari Lai ini atau yang dari lembaga yayasan atau apapun ini adalah Alkitab yang sebenarnya, tapi ini adalah terjemahan, ya. Berarti bukan Begitu. firman Tuhan kan? Ya, firman Tuhan dalam arti begini, Bang. Dia tetap firman Tuhan, tetapi yang saya pegang ini adalah terjemahan ke yang lebih mudah saya pahami. Contohnya, kalau ini berbahasa misalnya Ibrani atau Hebrew atau Aramaik. Nah, kalau saya tidak pernah belajar Ibrani atau Aramaik, maka saya tidak akan mengerti sama sekali apa yang saya baca atau saya lihat itu. Ya. Maka diterjemahkanlah ke bahasa yang Indonesia yang saya juga bisa memahami di situ. Nah, maka terkadang, Bang, dalam terjemahan itu ada perbedaan antara salah satu misalnya King James aja dengan Lai itu banyak perbedaannya. Ya, kalau kita membaca di KJP itu dengan salinan yang sedikit, terjemahan sedikit, tetapi di Lai bisa jadi banyak. Nah, itulah yang Abang katakan tadi menjadi tafsiran di situ. Saya setuju. Ya, sudah menjadi tafsiran. Tetapi apakah itu mempengaruhi kepada iman saya? Tentu tidak. Karena saya tidak hanya mempelajari itu, tentu kita melihat lagi teksnya yang lain. Bahkan Nah, sekarang kalau memang menurut kita pandai, kalau kita memang mempelajari bahasa Ibrani atau Hebrew itu dengan baik, tentu kita akan lebih tahu lagi makna yang sebenarnya, Bang. Begitu. firman Tuhannya itu yang mana? Tuhan ketika berfirman kepada penulis kitab saudara itu dalam bahasa apa emang? Sementara yang saya yakini, ini kan pendapat saya bukan menyeluruh. Ya tentu dalam bahasa ini orang-orang Yahudi, apakah itu Nah, Hebrew? sedangkan original teks perjanjian baru itu bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Berarti itu hanya terjemahan, berarti original teks kitab Anda hanya terjemahan. Kalaupun ditulis dalam bahasa Yunani di New Testament atau perjanjian baru, bahasa Yunani, yaitu saya rasa bisa juga, Bang, karena begini. Karena pada saat itu bangsa Israel itu sendiri mereka berada di bawah pemerintahan Romawi, ya, atau Yunani. Tuhannya berfirman dalam bahasa apa emang? Nah, di situ dinyatakan karena mereka di bawah kekuasaan daripada penjajah Romawi Yunani, maka mereka saya rasa menggunakan bahasa Yunani itu sebagai bahasa umum pada saat itu. Itu kita tahu bahasa internasional waktu itu. Ya, maksudnya saya begitu. Nah, sekarang yang saya tanya, Tuhannya berfirman pada saat itu kepada penulis kitab saudara itu berfirman dalam bahasa apa? Bahasa apa ya, Bang? Nah, itu juga Ya, karena original teks kitab Anda itu kan Yunani. Lebih kepada bahasa ini sih, Bang, kalau menurut saya bahasanya orang Yahudi atau orang Israel itu. Berarti kitab Anda ini cuma terjemah. Kitab dalam bahasa Yunani itu hanya terjemah saja gitu maksudnya. Ya, itu kan pandangan saya, Bang. Kalau untuk yang ininya itu hanya untuk pandangan saya aja. Karena begini, jadi Bang. Harusnya kalau itu bukan pandangan saja dari saudara, berarti Anda ingin mengatakan Tuhan pernah berfirman dalam bahasa Yunani gitu. Kan yang menulis itu kan pada saat itu bahasa persatuannya itu bahasa Yunani, Bang. Karena jadi Tuhan datang berfirman dalam bahasa itu tadi Israel lah tentunya. Kalau begitu walaupun orang Israel itu kitab saudara ini terjemah. Ada yang menulis dengan
bahasa Yunani, yaitu kan supaya memang Berarti bahasa sudah Yunani menjadi ini, bahasa Yunani bahasa ini pun internasional. adalah terjemah kan? Bahasa internasionalnya waktu itulah termasuk kayak sekarang ini kan bahasa internasional kita kan bahasa Inggris gitu ya. Ya artinya kitab Anda yang asli pun hanya terjemahan kan? Saya tidak mengatakan bahwa itu terjemahan, tetapi ditulis dalam eh, bahasa Yunani juga begitu. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kan ada yang menerima firman dari Tuhan, Bang. Berarti Tuhan menggunakan bahasa. Ketika Tuhan menggunakan bahasa, itu pasti sesuai dengan bahasa si penerima firman. Siapa penerima firman di sini? Kalau Markus penerima firman berarti dia nabi. Kalau Paulus penerima firman berarti dia nabi. Kalau Lukas penerima firman berarti dia nabi. Berarti pengarang-pengarang kalau menerima firman langsung dari Tuhan, bukan melalui perantaraan nabi, berarti dialah nabinya. Nah sekarang misalnya Markus menulis dalam bahasa Yunani. Markus ini menerima langsung dari Tuhan kah? Kalau menerima langsung dari Tuhan berarti mulai hari ini Anda harus panggil dia Nabi Markus. Kalau dia kemudian tidak menerima langsung dari Tuhan, lalu menerima dari mana? Jadi begini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah yang menulis kitab-kitab itu sendiri. Nah, mereka adalah saksi daripada kehidupan daripada Yesus itu sendiri. Berarti bukan menerima wahyu dari Tuhan. Saya tidak mengatakan juga demikian, tetapi yang pastinya mereka ada saksi ya. Contohnya kita menyaksikan. Kalau dia saksi berarti dia wartawan. Kalau dia menerima wahyu langsung berarti dia nabi. Mana yang betul? Dia wartawan atau dia nabi? Kalau menurut saya tidak menerima langsung seperti yang abang berarti dia wartawan, gitu bang. Tapi yang pasti dia adalah penulis daripada kitab-kitab itu sendiri. Jadi iya, dia adalah wartawan yang menuliskan isi suratnya. Iya betul. Tapi kalau maksud abang kan itu wartawan ya, itu kan pandangan abang. Itu sah-sah saja. Dia kan pewarta. Dia yang mewartakan berita. Berarti dia wartawan. Dari mana berita yang diterima ini? Apakah wahyu? Bukan. Berarti dari mengumpulkan cerita-cerita dari orang per orang. Ya wartawan lah itu namanya. Seorang penulis dia belum tentu menjadi wartawan. Seorang penulis kan dia menuliskan habis itu dia wartakan. Betul bang. Maksudnya berarti dia wartawan. Dia wartawan zaman sekarang ini. Nah zaman sekarang disebut wartawan. Betul, kalau sekarang ini ya mengumpulkan berita lalu menyampaikan kepada yang lain. Tetapi wartawan tidak pernah membuat seperti yang dibuat oleh ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Maksudnya? Iya, wartawan kan hanya mengumpul berita, tetapi kan berita mereka itu tidak berfokus. Tidak berfokus. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes mereka kan punya fokus, tujuan di situ apa, penyampaian. Iya sama aja itu bang. Cuman wartawan itu meliput berita-berita, bukan cuma satu berita. Kalau wartawan Lukas ini fokus pada satu pemberitaan. Kalau wartawan yang sekarang ini banyak liputan-liputan yang diliput sekarang. Karena ruang lingkup area pekerjaan mereka luas. Kalau dulu Markus hanya itu-itu aja. Lukas hanya itu-itu aja. Begitu saudara. Jadi pada intinya apapun ceritanya, kalau mereka menerima wahyu berarti nabi. Kalau dia hanya mendengarkan cerita dari orang-orang, dikumpulkan dari orang-orang, berarti dia wartawan atau pewarta. Dan mereka bukan hanya mendengar dari orang-orang, tetapi memang mereka lebih kepada saksi mata aja di situ ya. Jadi nggak pernah Markus melihat Yesus, itu nggak pernah. Nggak pernah Lukas melihat Yesus, begitu juga Paulus tidak pernah melihat Yesus.
Terus Matius pernah enggak? Matius juga nggak pernah. Loh, Tidak pernah kemudian Yesus Matius itu berkata pemungut langsung cukai kepada loh, Bang. dia. Matius itu pemungut cukai. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Di situ Matius bukti 9. bahwa penulis Matius itu bukan murid Yesus. Matius 9. Nomor 9. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius. Ia melihat itu katanya, maksudnya gimana, Bang? Kalau ia melihat, Ya, dia melihat apakah Yesus. mereka? Baca aja terus dulu sampai selesai Oh, nomor oke. 9 itu. Oke. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata padanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, ini makan ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan muridnya. Yang menulis ini Matius atau bukan? Ya, Yang menulis buku Matius ini Matius atau bukan? sesuai dengan suratnya yaitu Matius Iya, penulisnya. namanya memang Matius biar dianggap sebagai murid Yesus. Tapi Matius nomor 9, bab 9, itu jelas sekali. Yesus melihat seorang bernama Matius lalu memanggil dia, "Ikutlah aku." Kalau penulis Matius ini adalah Matius, maka dia memanggil aku, maka aku mengikuti dia. Penulis Matius ini bukan murid Yesus, bukan si Kepas. Bukan murid Yesus. Matius kan bukan Kepas, Bang. Memang bukan Iya, Kepas. sorry. Kalau Simon ya Simon disebut Kepas. Petrus. Oke, jadi jelas itu. Begitu juga Yohanes. Yohanes itu juga bukan murid Yesus. Boleh Anda Begini, lihat Bang. di dalam Yohanes 21 nomor 24. Gitu. Saya mau bertanya dengan Bang Zuma di Boleh. luar pada konteks ini lagi ya, Bang. Boleh. Boleh ya? Apakah di dalam keimanan Bang Zuma sekarang yaitu menganut Islam atau keyakinan Muslim, apakah ada jaminan masuk surga seperti yang dijaminkan oleh Yesus Kristus kepada kami umatnya? Ada. Dalam Islam Ada jaminannya. Bahkan kami dapat warisan. Warisan kami adalah Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun jelas sekali bahwa umat Islam itu adalah umat yang telah memiliki warisan, yaitu surga Firdaus. Nah, Yesus tidak punya jaminan kepada Kristen secuil pun. Kalau jaminan neraka ada, tapi kalau jaminan surga kepada Kristen itu nggak ada. Al-Quran surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salat. Walladzina hum anil la'wi mu'ridun, yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang membantu si miskin, memberikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang tidak berzina, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang berzina, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntunglah orang yang memelihara amanat dan memelihara janji. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu warisan Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu jelas. Nah, kalau Kristen jaminannya neraka. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 23 nomor 15. Itu kalian dijamin neraka. Bahkan Kristen oleh Yesus diwakili oleh Petrus disebut iblis. Siapa yang berpikir Yesus akan disalibkan, maka mereka sama
maka mereka disebut iblis oleh Yesus. Itu jelas itu. Di dalam Matius 16 nomor 21, 22, 23. Jadi Kristen ini orang yang dijamin neraka oleh Yesus. Bukan dijamin surga. Yang menjanjikan Anda surga Kristus, yang keluar dari kubur, itu beda. Yesusnya, coba. Jadi saya urek 1 menit. Yesus asli berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Pada saat Yesus mengucapkan ini, Kristen itu nggak ada. Yahudi ketika kedatangan Yesus palsu, mereka waspada dan mereka tidak mengikutinya. Nah, Yesus palsunya sudah datang. Belakangan Kristen muncul, menjadi percaya kepada Yesus yang palsu. Dalam kehidupan orang Kristen pengikut Yesus palsu, mereka bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Akan tetapi di akhir zaman ketika yang asli datang, orang-orang Kristen akan berkata, wahai Yesus, dulu kami memanggil kamu Tuhan. Dulu kami bermujizat pakai namamu. Mengusir setan pun pakai namamu. Bahkan bernubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini orang-orang Kristen memelas. Kami bernubuat kok. Mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Tidak. Enyah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Berarti hari ini, seperti Andi Simon, Rusuli Lubis, dan banyak lagi pendeta-pendeta, itu mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang membantu mereka? Yang asli? Nggak mungkin. Kalau yang asli, Yesus di langit. Dan yang asli nanti juga akan menolak. Enggak, bukan saya. Lalu Yesus yang mana datang mengobati orang-orang sampai sembuh? KKR-KKR itu sembuh. Itu Yesus yang mana? Yang palsu. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24:24, si Yesus palsu ini mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Orang-orang pilihan. Makanya kalian itu memang pengikut Kristus kalian ini. Memang. Tapi sayangnya kalian ditolak oleh Yesus asli. Karena kalian pengikut Yesus palsu yang Yesus minta kepada muridnya agar waspada. Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu ikuti. Ayo. Ketika ada orang yang mengatakan, akulah dia, ditangkap orang itu. Lalu disalibkan orang itu. Setelah dia keluar dari kubur, disembah oleh orang-orang banyak, yaitu Kristen. Berarti kalian ini pengikut penyembah Kristus palsu. Makanya diusir. Siapa di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat kalau bukan Kristen? Kristen kan? Nah, siapa yang diusir? Kristen. Itu adalah warisan buat Kristen. Pengusiran ke neraka. Kenapa? Yang disebut di situ yang diusir, yang tidak diakui adalah enyahlah engkau yang melakukan segala kejahatan. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa mereka disebut melakukan kejahatan? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya tadi saya bertanya sama Anda kan, secuil aja, sepotong aja, ada nggak kehendak Bapa yang dilakukan oleh orang Kristen? Karena Anda sendiri tersanggup menunjukkan mana kehendak Bapa yang dilakukan oleh Kristen. Secuil aja, nggak ada kan? Mingguan, Natalan, pesta babi, pesta minum khawar, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus, merasulkan Paulus. Apakah itu kehendak Bapa? Mengkitabkan kitab Lukas, mengkitabkan kitab Markus, Galatia, Filipi, Roma. Apakah itu kehendak Bapa? Kehendak Bapaknya coba Anda baca di dalam Ulangan 4, nomor 2, nomor 3. Apa kata Tuhan di sana? Jangan kau nambahi aturan hukum-hukumku, ketetapanku yang kudatangkan kepada Musa. Dan jangan kau kurangi. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Nah sekarang Kristen muncul, ditambahnya itu adalah Lukas, adalah Markus, Matius, dan sebelah bla 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 surah Paulus itu ditambah-tambahinya. Kehendak Bapaknya jangan kau tambahi. Oh iya Bang Juma, ini saya sudah mendapatkan teks atau ayat pendukung atau dalil daripada tentang Matius adalah murid, ya,
atau penulis Silakan. daripada sendiri. Terdapat dari Silakan. Matius 10 ayat 3 itu Bang. Nah itu jelas Matius pemungut cukai yang Abang tadi bilang kalau dia bukan dari ini penulis itu, tetapi di situ jelas Anda dia baca nomor satunya, Bang. Ya. Itu ada di Matius 10 ayat 3 loh Bang, tentang Anda baca nomor satunya, Bang. Yesus memanggil Anda baca dari nomor 1. Yesus memanggil ke-12 Coba Anda baca nomor 1. dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh Pada jahat, mereka. melemahkan segala Kepada penyakit mereka. dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Justru rasul itu membuktikan. Nah, termasuklah di Justru situ itu membuktikan Yesus kalau pemungut pengarang cukai. Matius itu bukan murid Yesus. Kalau Matius 10 itu Anda katakan itu bukti, bukan. Justru itu menguatkan, bukan Matius ini murid Yesus. Kalau dia murid Yesus, narasinya beda. Dia katakan begini, maka Yesus memanggil kami 12 muridnya, lalu diberikannya kepada kami di atas segala setan, lalu membuangkan dia dan menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala dan orang. Maka inilah nama-nama ke-12 dari muridnya. Yang pertama, aku. Yang kedua, Yakub, Yahya atau Yohanes atau siapalah. Mana dia menuliskan sendiri kalau dia bukan bagian dari 12 murid. Jadi pengarang Matius menuliskan sendiri kalau dia adalah orang ketiga, bukan bagian daripada murid Yesus. Ini dari zaman Facebook 2008 saya sudah sampaikan kepada orang-orang Kristen. Nggak ada Bang, nggak ada. Penulis Matius itu bukan murid Yesus, dia orang ketiga. Coba. Ini kan kita orang Indonesia, pemakan tempe tahu, orang cerdas. Bagaimana bisa kita menarasikan itu adalah Matius? Kalau dia Matius, maka Yesus memanggil kami, ke-12 muridnya. Lalu diberikannya kuasa kepada kami atas segala setan, akan membuangkan dia dan menyembuhkan segala penyakit dan melenyapkan segala aib tubuh orang. Maka inilah nama-nama kami ke-12 murid. Mereka berarti bukan aku, bukan penulis. Itu saudara, memang berat. Cuman saudara Kristenku memang hanya didoktrin di dogma. Mereka diusahakan jauh dari Bible. Mereka disuruh percaya kepada pendeta, pastor aja terus sambil bayar perpuluhan. Mereka nggak dididik untuk mendalami Bible selayaknya umat Islam dididik mendalami Al-Quran. Kalau bisa kalian itu dijauhkan dari Bible. Dengarkan pendeta aja, bayar perpuluhan, dah selesai. Kalian belajar melalui kami umat Islam yang netral, yang tidak membutuhkan perpuluhan. Kami ngajarin kalian itu rela ikhlas. Semata-mata untuk meluruskan akidah yang sudah bengkok terlalu jauh. Itu. Jaringan saya agak lalap. Normal, Gurunda, normal. Bagus jaringannya. Terima kasih ya Bang Juma ya sudah memberikan pemaparannya, yaitu pemaparan yang Bang Juma salah pahami. Mungkin setelah Bang Juma membaca Bible atau Alkitab, dan dengan demikian pemahaman Bang Juma dengan beberapa ayat-ayat yang telah diberikan tadi, tetapi itu adalah pemahaman Abang, jadi saya juga tidak bisa harus mengatakan harus seperti ini, harus seperti saya. Tetapi yang pastinya saya sendiri sudah mengimani dengan teguh bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat, Dia adalah Tuhan, dan Dia ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Dia menjaminkan kehidupan itu dengan menyatakan dirinya langsung bahwa Dia menyiapkan rumah tempat tinggal ya bagi itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Iya, itu kan pemahaman Abang. Jadi ya Lah saya juga sekarang begini, saudara, jangan gengsi terhadap kebenaran. Kenapa?
kematian semakin dekat. Neraka itu kekal. Kalau hanya modal nekat, modal doktrin dogma, kucing pun bisa, bahkan monyet bisa. Tapi buat apa akal ini disimpan oleh Tuhan kita di batok? Kalau kita tidak pakai, hanya modal ego. Coba, bagaimana mungkin Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, siang malam sujud, menghambakan diri kepada Tuhan, kok tiba-tiba di mimbar gereja berubah jadi Tuhan? Yang mana ini yang Tuhan? Karena hanya ada dua, Tuhan yang sesungguhnya dan iblis yang pura-pura jadi Tuhan untuk menyesatkan manusia. Yesusnya di antara yang palsu dengan Kristen, Yesus pernah menitipkan pesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus yang palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Hari ini termasuk Anda adalah orang yang menuhankan sosok yang mengaku Yesus. Sekarang kembalikan kepada pola awal. Adakah Yesus anak Maria minta disembah, minta diibadahi, minta disanjung setinggi dengan Bapa yang mengutusnya? Adakah? Lembutkan hatimu. Tidak ada. Yesus itu minta disembah, enggak ada. Bahkan kalau Anda baca Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Mau kurang apa lagi coba? Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerima segala firman itu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah tamat dari sekolah Yesus sang guru, mereka lulus dengan predikat percaya Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Gak ada embel-embel Tuhan. Yang mau dituhankan itu cuman iblis. Jangankan kepada Kristen yang bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel, kepada Yesus aja iblis tipu Yesus agar Yesus sujud menyembah iblis. Lukas 4 nomor 6. Iblis datang kepada Yesus, ya Yesus sembah aku. Kalau kau sembah aku, maka segala kemuliaan langit bumi akan aku berikan kepadamu Yesus. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis mau Yesus menyembah dirinya. Apatah lagi kalian? Tentu iblis mau kalian pun menyembah kepada Yesus, kepada dirinya. Nah, Yesus membuka tali kasut supaya kalian itu bisa membersihkan kaki. Apa kata Yesusnya? Waspadalah kepada si iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Apa pesan yang disampaikan oleh Yesus? Apa pesan yang disampaikan oleh Yesus? Wahai Bani Israel, esok hari sedikit lagi akan muncul iblis menyamar memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Apa pesan Yesus? Jangan kamu percaya. Orang Yahudi hari ini berhenti nggak jadi Yahudi? Ke-11 murid Yesus punya turunan hari ini menjadi Kristen nggak? Enggak. Mereka mati di dalam keyahudian. Mereka mati di dalam percaya Yesus hanyalah utusan Tuhan. Kristen dari mana? Dari barat. Siapa yang mengajarkan Kristen? Orang Roma. Roma yang mendapatkan 13 surat dari Paulus. Lalu berdirilah sebuah agama bernama Katolik, di mana Katolik adalah sebuah kepercayaan yang wajib hukumnya siapapun tunduk di dalam kebijakan gereja Katolik. Siapapun di bawah Imperium Romawi wajib tunduk kepada kebijakan-kebijakan gereja. Kalau tidak, dibunuh, dipenggal, diasingkan, dipenjara, dibuat membusuk. Sampai kepada kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, merampas apapun yang ada yang ditemukan. Sambil kemudian memboncengi misionaris untuk supaya wilayah-wilayah jajahannya menjadi seakidah dengan Belanda. Lahirlah kalian. Kalian boleh berlata-lata, oh kami yakin, kami sudah dijamin. Oke, yang menjaminmu sopo? Lawang Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan sendiri, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk Bani Israel.
Di mana Yesus pernah berkata-kata kepada orang Roma, hei orang Roma, aku rasulmu, aku akan pergi ke langit untuk menyediakan tempat. Nggak ada itu ucapan Yesus untuk muridnya Bani Israel. Cobalah saudaraku, sederhana kok waras itu. Gunakan akal sehat. Yesus berpesan ada Yesus palsu. Sekarang kalau Yesus palsunya bukan yang di Kristen. Sekarang kalau orang banyak yang disesatkan bukan Kristen. Lalu mana? Nggak ada. Berarti Kristen, berarti Yesus pembohong. Kan ada tuh. Ketika Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8. Hei, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kan memang ada kan? Yesus datang setelah itu. Datang kepada murid Yesus. Mana itu? Mana itu? Ketika ada yang ditangkap. Akulah Yesus. Akulah dia. Apa yang terjadi? Ditangkap. Tutup buku? No. Bahkan itu adalah lembaran baru. Ketika penyaliban terjadi, maka itu adalah lembaran baru. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12. Penghakiman atas dunia telah dimulai sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Lembaran baru, penyaliban itu adalah lembaran baru, seibarat lembaran baru ketika iblis datang kepada Adam. Iblis datang kepada Adam, mencobai Adam, Adam gugur, itu adalah lembaran baru anak keturunan Adam. Nah, Tuhan mengutus nabi, rasul, nabi, rasul, nabi, rasul untuk membersihkan ajaran iblis ketika dia membuka lembaran baru untuk Adam dan keturunannya. Nabi Isa ingin menutup lembaran itu dengan mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi ternyata setelah naik Nabi Isa, lembaran baru dibuka oleh iblis. Apa itu? Iblisnya yang mengambil alih tumpuh kepemimpinan dan mengaku sebagai Yesus. Apa yang terjadi? Orang-orang barat yang tidak pernah diutus Nabi kepada mereka, percaya kepada pemberitaan orang Farisi. Menjadilah mereka Kristen. Mengikutlah kepada sembahan kepada Kristus Yesus. Di mana iblisnya, penyesatnya memang datang atas nama Yesus. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, waspada agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat. Siapa nama penyesat itu? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu penyesatnya muncul. Lalu siapa penyembah-penyembah makhluk yang mengaku Yesus itu? Namanya Kristen. Beruntunglah kalian saudara-saudaraku Kristen yang berhadapan dengan kami para apologet Islam ini. Yang meluruskan, bukan menghina, bukan menghujat, bukan membengkokkan. Meluruskan, ini loh yang diterangkan dalam Bibelmu. Bukan kami ingin, saudara, mari kita, ini enggak. Apa yang kalian dapat setelah menyembah Yesus? Surga, mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya, cuman mimpi doang. Hanya ego, hanya karena nafsu, hanya karena gengsi, hanya karena jengkel kepada Islam, hanya karena tidak suka kepada Nabi Muhammad, hanya karena tidak suka kepada Quran, hanya karena tidak suka kepada mayoritas, mati dalam kebodohan. Padahal tidak ada yang bisa kemudian menghalangi ente. Akal terbuka, Bible bisa dibaca, Al-Quran bisa dibaca terjemahannya. Keselamatan adalah apabila mendudukkan Yesus hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Selesai. Berarti di antara Islam dan Kristen, kalau pula itu yang dipakai, kehidupan kekal itu yang dipakai datanya, maka Islam ini masuk surga, Kristen masuk neraka. Kenapa? Coba, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Umat Islam mengenal bahwa Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sampai kepada Yesus adalah Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Dan ketika Yesus mengatakan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, umat Islam mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan yang maha suci. Apa yang terjadi? Kami dapatkan hidup kekal. Nah, Kristen berani nggak mengatakan itu? Bahwa satu-satunya Tuhan adalah Bapa yang mengutus Yesus. Dan Yesus hanya dikenal sebagai Rasul, utusan. Berani nggak orang Kristen? Kalau berani, silakan. Jangan kau sembah Yesus, tapi dudukkan dia sebagai Rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sama seperti kami. Berani nggak?
Nggak berani. Kenapa? Karena ada Yesus yang mencekoki otak mereka. Kamu keluar dari Kristen, kamu nggak makan babi lagi. Kamu keluar dari Kristen, kau tidak dapat jaminan surga lagi. Kau keluar dari Kristen, kau tidak dapat karunia lagi. Keluar dari Kristen, kau keluar dari kasih karunia. Kata siapa? Kata Kristus. Yang mana? Yang membisikkan kalian. Orang Kristen. Yesus, aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Lakukan segala apa yang diperintahkan Elohim kepadamu. Tuh. Berarti kata Yesus, kalau mau selamat, lakukan hukum Taurat. Sedangkan kata Paulus, kata Kristus palsu melalui Paulus, baca di Galatia 5 nomor 4. Apabila engkau mengharapkan kebenaran datang dari hukum Taurat, maka kamu akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus lepas dari kamu jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Bertentangan bukan? Antara ajaran Yesus asli dengan Yesus yang palsu. Karena Paulus mengatakan begini, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Galatia 1 nomor 15, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Sedangkan yang asli adalah manusia. Yesus adalah manusia. Asli itu. Sedangkan Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Palsu. Karena iblis itu bukan manusia. Tapi iblis bisa mengaku bom-bom. Iblis bisa mengaku suma. Iblis bisa mengaku siapapun. Bahkan dikatakan dalam kitabmu, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi cuma ngaku-ngaku, akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Stop. Yesusnya berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Sederhana kalau mau sehat. Sederhana. Kalau mau waras. Masalahnya sekarang ini adalah gengsi. Dan kekuatan sivilisasi yang menjerat. Supaya orang-orang ini tidak mau lagi keluar dari agama itu. Kenapa semakin hari semakin berat? Makanannya babi, makanannya anjing, makanannya tikus, pararang, padale, balao. Makanan-makanan yang diharamkan Tuhan. Makanan-makanan yang dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dimakan semua. Padahal Tuhan tidak hanya sekedar melarang. Ada hikmah di balik itu. Kapan engkau makan babi? Babi itu unsur tubuhnya, gennya, itu 99% sama seperti gen manusia. Kau makan babi, itu sama dengan kau makan manusia. Itu. Kenapa babi dilarang makan? Karena babi itu unsur tubuhnya secara alami hampir persis dengan apa yang ada dalam diri manusia. Makan babi sama dengan makan manusia. Seekor babi kalian makan sama halnya kalian makan satu orang manusia. Bagaimana selama Anda hidup? Sudah berapa ekor manusia Anda makan? Kok manusia? Berapa babi? Itu sama halnya berapa orang yang kau makan. Makanya kalian bebal. Makanya kalian itu sulit menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu sudah terang disampaikan, tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kenapa? Karena kalian benci terhadap firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan firman yang aku terima itu adalah hidup yang kekal. Itu kata Yesus tuh. Tapi apa kata Paulus? Jika engkau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Tuhan yaitu Taurat, maka engkau akan keluar dari Kristus. Maksudlah keluar dari Kristus palsu kan? Itu fakta saudara, fakta. Kami berbicara berdasarkan dalil, bukan hanya berdalih. Dalil, itulah fungsinya Islam datang. Untuk membackup kalian yang masih bisa mendapatkan hidayah. Agama yang datang sebelum Islam itu adalah agama Islam. Tapi dalam pola porsi yang sesuai dengan standar kaum masa di mana manusia diutus pada mereka kitab atau nabi. Contoh, kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya untuk saat ini. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, hukum-hukum, dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa yang mengajarkan ajaran yang lebih sulit setelah Yesus?
Paulus atau Nabi Muhammad? Sedangkan ajaran yang datang setelah Yesus, kata Yesus, adalah ajaran yang tidak disanggup dilakukan oleh manusia pada zaman itu. Kira-kira Islam dengan seperangkat seluruh ajaran Islam ketika diajarkan zaman abad pertama bisa nggak? Nggak bisa. Ajaran Kristen hari ini bisa nggak dipakai pada abad pertama? Bisa. Apa yang tidak bisa? Orang cuman karaokean doang, nyanyi-nyanyi doang, makan babi. Siapa tidak bisa? Tapi kok ajaran Islam diajarkan abad pertama bisa nggak? Sholat wajib, harus ada air, harus wudhu, haji, tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut, nyebrang ke sana. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka Yesus mengatakan, seakan-akan Yesus mengatakan, masih banyak ajaran Islam yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menangkungnya. Tapi ketika datang Nabi Muhammad yang membawa semua roh menjadi benar, dialah yang akan mengajarkan kalian kepada hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Tapi kalau Paulus yang datang kepada aku adalah roh kebenaran loh. Apa ajarannya Paulus? Makan babi yuk, jangan bersunat yuk, Itu mah tidak susah itu. Itu ajaran yang paling gampang. Makanan-makanan seperti itu malah makan yang paling enak itu karena dia adalah manusia. Makan anak babi sama dengan makan anak bayi manusia. Babi tua kau makan sama kau makan manusia renta. Begitu saudara. Ya silakan. Kan dari tadi Bang Juma memberikan. Ini bahaya kalau enggak saya dihentikan, dia bisa sampai 2 minggu saya ngomong terus. Lanjut. Dari Bang Juma mengatakan tentang bahwa New Testament ya dari Injil itu 4 Injil dan juga berapa kitab setelahnya sampai Wahyu itu adalah hanya sebatas karangan saja, bukan bukan lagi firman Tuhan. Nah, tetapi saya heran dengan Bang Zuma, tetapi Bang Zuma sering sekali mengutip daripada ayat-ayat tersebut, termasuklah surat-surat Paulus di dalamnya untuk mungkin membuat satu statement atau pernyataan begitu. Kenapa Bang Zuma masih memakai dari ini surat-surat Paulus ini juga, maksud saya? Kenapa nggak usah aja dipakai gitu kalau emang ini menurut Bang Zuma kan hanya karangan Paulus, jadi kan bukan firman Tuhan. Begitu. Oke, saya jawab ya. Tadi sebelum sesi ini kita sudah sampai pada pembicaraan mereka ini adalah wartawan. Di Makassar ini ada yang disebut surat kabar Fajar, ada Pedoman Rakyat, ada Tribun Timur. Memberitakan tentang apa? Memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Apakah hoaks? Tidak, itu adalah kebenaran. Tapi benar apapun yang dituangkan di dalam surat kabar Pedoman Rakyat, Fajar, Tribun Timur, kok jadi promosi ya? Tidak akan sampai pada level firman Tuhan. Kenapa? Karena itu hasil penyelidikan. Apakah bisa dijadikan sebagai sumber kisi-kisi pengajaran? Bisa. Bisa dijadikan referensi keilmuan? Bisa. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai firman Tuhan. Itulah yang terjadi terhadap kitab saudara. Jadi ketika saya membaca kitab saudara, dikatakan di situ misalnya, Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Benar tak? Benar. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dia manusia biasa. Masuk akal tak? Masuk akal. Berarti dia Tuhan enggak? Bukan. Masuk akal enggak kalau dia Tuhan? Enggak. Masuk akal enggak kalau dia bukan Tuhan? Masuk akal. Itulah makanya digunakan. Lagian kitab suci saya mengatakan, apa tatama'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yukharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam masih mengharapkan mereka orang-orang di luar Islam akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Orang-orang yang konon mendengarkan, menulis kesaksian-kesaksian orang, mereka tahu. Mereka menuliskan kesaksian dari orang yang pernah bertemu dengan penyampai firman, yaitu Yesus atau Nabi Isa. Tapi mereka menuliskan bukan berdasarkan itu. Mereka menuliskan berdasarkan nafsu mereka untuk supaya catatannya diterima oleh penguasa, yaitu Romawi pada kala itu. Itu yang diterangkan Al-Quran.
Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wal taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara firman Tuhan dan karanganmu? Mengapa kau campur adukan? Berarti Al-Quran memberikan sinyalemen bahwa kitab yang hadir di tengah-tengah kami umat Islam hari ini adalah kitab yang bukan firman Tuhan, tetapi bercerita tentang kitab Tuhan. Itu tidak ada masalah di sana. Makanya Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah, kecuali mereka hanya untuk punya tujuan menjualnya dengan harga murah. Itu yang diterangkan Quran. Maka ketika Bible datang, kami terima, ini yang dicerita dalam Al-Quran. Ini buku ini nih yang dicerita dalam Al-Quran. Ini nih. Makanya saya gunakan. Untuk apa? Untuk menyadarkan saudara-saudara saya Kristen. Saya membaca, saya mengkaji, saya meluruskan, bukan membengkokkan. Ketika di dalam Lukas 1 nomor 33, apa katanya? Inilah dia Yesus, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Nah, berarti Yesus itu adalah raja bagi Bani Yakub untuk selama-lamanya. Saudaraku Kristen yang ada di Indonesia ini Bani Yakub enggak? Kan bukan. Berarti kalian ini rajamu siapa? Kristus Yesus. Oh, yang mana tuh? Yang keluar dari kubur. Oh, maaf. Itu Yesus lain. Itu Yesus lain tuh. Yang memang juga hebat. Karena dia, jangankan Yesus, jangankan kalian, Adam saja mampu dilemparkannya dari Gan Eden. Apalagi kalian. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Penyesat itu datang. Pakai nama siapa, Bang? Dia kalau datang pakai namaku. Berarti orang memanggilnya Yesus. Yes. Berarti dia mengaku Yesus. Ya. Mengaku Mesias. Ya. Berarti penyesatnya muncul dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Akulah Mesias. Begitu. Lah iya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Oke. Sekarang mari kita lihat. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Nabi Isa yang pernah kuutus kepada kaum Israel. Ya Rabb, ya Tuhan, ada apa? Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia tanpa kepala ini menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Tidak. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku ajarkan kepada mereka hanya satu. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22 kan? Yohanes 10 kan? Maria jangan kau sentuh aku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka. Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, jelas tuh Al-Quran. Jelas juga Bible. Pengakuan Yesus. Akan pergi kepada Tuhannya dan Tuhan kalian. Terus kenapa kalian Tuhankan? Itu yang aku ajarkan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah aku punya hak yang mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Itu juga diterangkan oleh Yesus malahan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan loh. Jadi aku tidak seenak perut berkata seperti Paulus. Dari Rasul Paulus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaatku yang ada di Filipi. Mana ada kayak gitu. Yesusnya mengatakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus itu penyampai firman yang sangat menjaga kadar dari firman. Keadaan firman, kodrat firman, derajat firman yang diterimanya untuk tidak ternoda. Bahwa apa yang diperintahkan aku sampaikan, itu yang aku sampaikan. Makanya dalam Yohanes 14:24, apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku lah bro. Tetapi apa yang kau dengarkan dari mulutku itu adalah apa yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus adalah penjaga firman. Yesus penjaga kitabullah. Yesus penjaga kalimatullah. Dia tidak berkata-kata seenak perut seperti Paulus. Dalam pemikiranku, dalam pemahamanku,
dalam keadaanku, aku juga harus dipuji. Sebab aku berkata-kata bukan dari firman Tuhan, melainkan berkata sebagai orang bodoh yang bisa bermegah. Apa-apaan ini? Yesusnya menjaga lisannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang difirmankan Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Datang si Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menceritakan, yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Seenak perut nyatat. Yesus sendiri nggak pernah ngarang. Oh, dia ini Theophilus disebutnya. Ada lagi Ananias, pergilah. Carilah orang di jalan yang namanya Jalan Kudus. Temuilah yang bernama itu. Aku akan menjadikan dia sebagai orang bla 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 bla. Itu ucapan dari mana, Cak Ayu? Lawang Yesus aja berhati-hati menjaga skala prioritas firman yang diterima dari Tuhan. Ini kalau tidak dihentikan, tidak berhenti nih, tidak berhenti. Maju terus sampai besok. Setengah cepat. Udah capek juga aku ngomong. Wako. Nah, gitu dong. Nah, terus gimana? Lanjut. Tetapi intinya saya mengimani Yesus sebagai Tuhan karena memang saya membaca bahaya ini Bible ini, dan juga iya Bang, silakan Bang. Melihat dalam Matius pasal 9 ayat 2 itu, di situ Yesus menyatakan kuasanya sebagai manusia yang sanggup, yang mampu mengampuni dosa orang atau manusia ya. Maka pada saat itu setelah dia melakukan perbuatan itu, maka dia mau dibunuh sama orang-orang Yahudi setelah itu. Karena ada di Matius pasal 9 ayat yang kedua. Jadi sebelum orang lumpuh itu disembuhkan, tetapi ada perkataan Yesus bahwa dosamu diampunkan atau diampuni. Ya, itu perkataan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau masalah mengimani atau keagamaan ini, ya saya rasa Bang Zuma pun pasti hanya memaparkan pemahamannya, tetapi tidak untuk memaksakan keyakinan kepada yang lain, betul? Iya, betul. Ya, jadi lawang Al-Quran aja saya tidak paksakan, apalagi kita pada sendiri. Menghargai teman-teman di sini yang di sini mayoritas Muslim ya, di semua di Komal ini termasuk penonton-penontonnya, dan itu memang yang namanya mengimani itu, ya itu Bang, kita wajib mengimani apa yang kita yakini dan menyampaikan apa yang kita yakini terus dalam iman kita, tetapi tidak memaksakan kehendak kita kepada yang lain. Yaitu sah-sah saja. Ya. Yaitu saja kesimpulannya malam hari ini. Jadi terima kasih Bang Juma dan kawan-kawan yang sudah mengundang saya untuk Bang Arif sebagai host di sini. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih untuk pemaparan pemahamannya pada malam hari ini. Ya. Iya Bang, iya sorry saudara ya. Saya kembalikan kepada saudara. Tadi saya berbicara seperti itu karena saya anggap saudara adalah orang baik yang bisa diajak diskusi, dan alhamdulillah betul Anda adalah orang baik. Cuman saya berpesan gini. Ini bukan berkaitan dengan Al-Quran, enggak. Tapi karena tolong dihargai, saya ini juga belajar puluhan tahun tentang Bible. Akal yang ada pada orang yang belajar Bible dengan akal saya yang juga belajar Bible bukan karena saya Islam menjadi salah atau bukan karena kalian Kristen menjadi benar, enggak. Tetapi saya mendudukkan perkara pada kadarnya. Kalau Yesus berkata dalam Matius 9 bahwasanya percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ingat, Tuhan dulu ketika ada orang yang melakukan dosa, maka Tuhan mengutuk langsung orang tersebut. Makanya kalau Anda baca dalam Ulangan 21, di situ ada ungkapan terkutuklah, 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 terkutuklah. Tapi ketika orang itu bertobat, menyesali perbuatannya, maka orang itu sembuh. Artinya kalau dia sembuh, dosanya atau kutukannya sudah dicabut oleh Tuhan. Itu poinnya yang pertama. Yang kedua, kalau Anda kemudian sebagai seorang Kristen menyembah Yesus oleh karena dia bermukjizat. Ingat Bung, Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kuncinya. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting
dari kesaksian seorang Kristen bernama Mr. Dar, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mujizat-mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah, pekerjaan-pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang ini. Dan pekerjaan itu, artinya mujizat itu, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, itulah yang bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Bukan bersaksi bahwa aku Tuhan, karena aku mampu mengobati maka aku Tuhan. Enggak, justru aku mampu membangkitkan Lazarus, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Justru itu membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan anak zina seperti tuduhan kalian wahai orang Yahudi. Bukan pemberontak. Tetapi aku ini bukan tukang sihir, bukan orang gila kata Yesus, tapi aku adalah utusan Elohim Tuhanmu. Makanya aku mampu melakukan mukjizat itu. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, khotbah Petrus muridnya, orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud di sini adalah Yesus dari Nazaret, guruku. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Elohim Bapa Tuhan kita untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Elohim Tuhan melalui perantaraan Yesus guruku, seperti yang kalian tahu hari ini. Tuh, Petrus mengatakan itu. Yesus pun mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kenapa dia bisa bermujizat? Karena dia bersama dengan Bapa yang telah mengutus dia. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa mengasihi aku, senantiasa menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia menyertai aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadapnya. Tuh, Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Akan tetapi ketika aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi itu adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Tapi kenapa dia sakti? Karena aku bersama dengan Tuhanku, aku bersama dengan Bapakku. Sekarang kalau kuasa itu diberikan kepada bom-bom, Tuhan memberikan kuasa kepada bom-bom untuk bisa meledakkan perutnya dalam hitungan ketiga. Meledak perutnya. Kenapa? Karena bom-bom diberi kuasa untuk itu. Siapapun yang diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia akan mampu melakukan apapun itu. Karena dia adalah wakil Tuhan. Musa mampu, Abraham mampu. Semua yang menjadi wakil Tuhan diberikan kemampuan. Di mana dalil itu terbunyi? Yohanes 3 nomor 34. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Siapapun yang padanya ada roh Tuhan, diserahkan untuk menyampaikan firman, maka padanya ada roh Tuhan. Kalau sudah roh Tuhan yang berbicara, maka apapun bisa terjadi. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Yesus hanya penyampai Tuhan. Lagi. Kenapa saudara Kristen selalu mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal Tuhan sementara Yesus sendiri mengajarkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata apa-apa. Yang aku kerjakan ini adalah pekerjaan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Semua mukjizat yang aku lakukan adalah bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Itu ucapan-ucapan Yesus. Tapi kenapa Kristen-Kristen ini selalu saja memaksakan Yesus itu Tuhan? Karena yang merasuki Kristen adalah Yesus palsu yang selalu menjadi pembisiknya. Tuhan kan aku Tuhan, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Kan Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya, jangan kau ikuti dia, si Yesus palsu itu. Jangan. Nah, tapi Kristen tidak mau peduli. Pokoknya Yesus, hari Minggu, Yesus Tuhan kita. Yesus adalah Yesus. Yesus aja terus sampai mati. Ketemu Yesus di hari penghakiman, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, mau apa lagi kalau sudah kayak gitu? Nyesal, mau kembali ke bumi, perbaiki hidup? Enggak, mumpung masih di sini, Bung, pelajari Bible baik-baik. Pelajari Bible baik-baik. Karena murid Yesus aja nih, Yohanes 17:8, setelah menerima pengajaran dari Yesus, segala firman
yang Tuhan wahyukan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku menerimanya. Hayo, apa kata muridnya? Menurut Yesus, mereka semua percaya bahwa aku adalah utusanmu. Yesus bersaksi muridnya mengimaninya sebagai rasul. Titik. Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang datang kepada mereka yang keluar dari kubur. Tapi seakan-akan, tapi Kristen tidak mau tahu. Yang Kristen mau dudukan Yesus anak Maria. Anak Maria menolak. Tidak, kau Tuhanku, bukan. Kamu Tuhanku, bukan. Kamu Tuhanku, bukan. Bukan aku yang kau Tuhankan. Tapi Yesus, iya memang. Ada memang yang mengaku Yesus. Tapi bukan aku. Nyala daripada aku. Kalian adalah membuat kejahatan. Hentikan aku cepat. Aku gak berhenti nih ngomong. Waku. Nah gitu dong. Lanjut. Oh iya, Sahabat Bang kita Edi. tadi sudah mau rehat. Tadi Silakan. Bang Edi sempat mengatakan bahwa Saya diskusi izin yang assalamualaikum baik, ya. dulu buat guru-guru di atas nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya bun. Bunda. Waalaikumsalam Sorry, Bun. warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Syukron. Sugi, udah lama nggak ketemu Bang Indra. Lanjut. Ya silakan. Lanjut. Ya, bagi saya kalau menjadi orang Kristen yang punya pemikiran yang baik, terus seorang Kristen yang belajar dan punya intelek, ketika mendengar dialog-dialog seperti ini, itu tidak akan membuat orang Kristen itu sakit hati. Justru hal itu akan memacunya ya lebih mendalami imannya lagi, ya. Mungkin ada sebagian orang Kristen yang ketika mendengar statement atau pernyataan dari kawan-kawan di sini misalnya ya, menjadi pembicara, ada mungkin yang tersinggung, yang marah, tetapi yakinlah bahwa mereka yang tersinggung, mereka yang marah itu mereka tidak mengerti yang namanya berdialog. Nah, kalau kita yang sudah paham, biasa berdialog, ya itulah namanya kita berargumen sesuai dengan apa yang kita yakini. Memang terkadang keluar daripada argumen itu kata-kata yang tidak enak. Tetapi kalau kita memang sudah berada dalam yang kita imani, nah itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Begitu ya. Dan itu tidak akan membuat, contohnya saya tidak akan sakit hati dan Bang Zuma, atau dengan teman-teman kayak Kang Dito kemarin yang berdiskusi dengan saya. Jadi diskusi itu hal yang ini, ya hal yang biasa bagi saya. Jadi walaupun ada mungkin teman-teman kami yang Kristen yang mampir di room ini mungkin sering berkata-kata yang tidak baik, ya saya perwakilan jadi mohon maaf kepada teman-teman Muslim di sini semuanya, ya, karena mereka tidak paham yang artinya namanya berdiskusi, ya. Jadi di sini kita tidak baperan, di sini tidak boleh baperan. Ketika saya juga memaparkan apa yang saya yakini, ya teman-teman di sini saya yakin tidak baperan dengan yang saya katakan, dan juga sebaliknya ketika Bang Zuma sebagai pembicara malam hari ini berbicara sesuai dengan dia yakini, ya saya juga tidak akan baperan di situ, ya, karena kita orang berilmu, berintelek, ya, pasti kita paham arti berdiskusi itu. Terima kasih ya malam hari ini. Jadi Ya, sama-sama Bang. Sama-sama. karena saya juga mau istirahat, besok kita ada ibadah, ya. Siap. Terima kasih untuk Ya, rekan-rekan semua. izin mungkin yang sebelum punya. turun Bro Dar, karena sangat positif. Izin Gurunda, Bang Zuma. Ya, sebagai conclusion ya, bahwa tujuan diskusi di sini setelah banyak pemaparan dan pemahaman di luar sebelum kita mengetahui dan akhirnya mengetahui, sebenarnya yang bisa kita simpulkan sebagaimana kami harus mendakwakan kebenaran Islam dan menyampaikan walau satu ayat saja. Saya kutip di dalam surah Al-Anbiya ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ufillakum walima ta'buduna min dunillah. Afala ta'kilun. Artinya, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah,
Tidakkah kamu mengerti? Ini pertanyaan di dalam ayat suci kami. Insya Allah kalau sudah mulai belajar untuk sudut pandang yang positif, mempelajari kitab suci yang ada di dunia ini, maka kebenaran akan terbuka dengan sendirinya yang disebut dengan hidayah. Wallahu ta'alamu bisawab. Itu saja Guru Nda. Izin. Masya Allah, luar biasa. Iya, iya, sip.